Arus balik libur tahun baru lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang menuju Bandung, Jakarta alami kepadatan. Maraknya kasus penembakan di sejumlah daerah memunculkan desakan untuk mengevaluasi penggunaan senjata api. Halo pemirsa, kasus penembakan pemilik rental mobil di Tangerang menarik banyak perhatian. Pasalnya sudah beberapa kali kejadian serupa terjadi. Terbaru sang pemilik rental harus meregang nyawa meski sudah mencoba meminta pendampingan polisi. Saya Arjuna Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 97 Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan termasuk bus Prima Jasa dan truk pengangkut. Jalan ketutup semua nih. Jalan ketutup Prima Jasa. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan ini terjadi di kilometer 97 tol Cipularang pada Minggu pagi. Berdasarkan keterangan Kepala Induk PJR Cipularang Korlantas Polri, kecelakaan bermula ketika kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung berupa truk tronton tiba-tiba mundur karena tidak kuat menanjak, sehingga menabrak kendaraan-kendaraan di belakangnya berupa bus, angkutan travel, dan 2 minibus lainnya. Datang dari arah Jakarta menuju Bandung, setiba di TKP, kendaraan truk pengangkut batu bara yang diduga melebihi daripada kapasitas tidak kuat menanjak, sehingga mundur dan menabrak kendaraan di belakangnya. Total ada 5 kendaraan. Lanjut untuk jumlah korban sementara terdata 2, kategori luka berat 1 dan 2. Dalam kecelakaan ini 2 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Abdur Rojak Purwakarta, sementara sejumlah penumpang bus lainnya selamat. Akibat kecelakaan tersebut, ruas jalan tol Cipularang sempat tersendat hingga seluruh kendaraan berhasil dievakuasi. Jelang berakhirnya masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak ramai wisatawan. Kawasan Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Dari pantauan udara, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok terpantau ramai lancar di kedua arah, namun Satlantas Polres Bogor memprediksi jumlah volume kendaraan yang akan turun ke Jakarta akan jauh lebih banyak dibandingkan arah sebaliknya. Masih dalam momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta ramai lancar. Tercatat sekitar 2.000 lebih kendaraan melintas dari arah Cikampek menuju Jakarta, sementara arah sebaliknya hanya tercatat 1.000-an kendaraan yang menuju arah Palimanan. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga, mengingat volume kendaraan yang melintas masih belum terlalu padat. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar arus balik libur Tahun Baru, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Simpang Gadok, Jawa Barat, dan Indra Setiabudi di gerbang tol Cikatama, dan Hamzah Hasibuan di kilometer 19 Cikampek, Jawa Barat. Kita ke rekan Hamzah terlebih dahulu di kilometer 19 Cikampek. Hamzah, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek ini terlihat masih ramai lancar. Belum ada ketersendatan maupun antrian panjang kendaraan yang terjadi di kilometer 19 ini. Sejak siang tadi menurut pantauan kami, kendaraan yang melintas di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga truk angkutan barang. Seperti bisa dilihat di belakang saya kali ini, kendaraan yang melintas dan juga
pihak kepolisian sedang mengatur kendaraan yang melintas di kilometer 19 untuk memastikan bahwa arus lalu lintas terpantau normal. Selain itu dapat kami informasikan juga baik dari pihak kepolisian maupun jasa marga ini masih belum memberlakukan adanya rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, mengingat jumlah dan volume kendaraan yang melintas di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek ini masih tidak terlalu padat. Selain itu, sebelumnya pihak kepolisian juga menyebut bahwa momen arus balik di libur Natal dan Tahun Baru ini dibagi ke dalam 4 gelombang, yaitu di tanggal 28 Desember 2024, 1 Januari 2025, serta tanggal 4 dan 5 Januari 2025 pada hari ini. Namun, menurut pantauan kami juga ini lalu lintas di kilometer 19 masih lancar dan tidak ada pemberlakuan kontraflow. Kami juga ingin menyampaikan himbauan kepada masyarakat, selain untuk selalu menjaga kesehatan sebelum berkendara, juga harus selalu mengecek kendaraan sebelum bepergian. Selain itu, di momen libur Natal dan Tahun Baru ini terpantau masih sering adanya hujan, baik beberapa hari yang lalu maupun hari ini. Seperti yang bisa dilihat, hari ini juga masih diguyur hujan, sehingga pengendara ini dihimbau untuk meningkatkan kehati-hatiannya. Sementara itu, Juno. Baik, Hamzah. Tadi Anda sebutkan bahwa cenderung normal dan tidak ada rekayasa lalu lintas sejauh ini. Selanjutnya dari Hamzah kita ke Indra Setiabudi di gerbang tol Cikatama. Indra, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan di gerbang tol Cikampek Utama pada sore hari ini animonya terus meningkat, Juno. Yang mana kalau kita bandingkan dengan pagi hingga sore hari ini cukup signifikan perbedaannya. Kalau kita bisa soal data dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 tadi pagi ini hanya berkisar 3.000-an saja. Namun saat saya melaporkan saat ini sudah di angka 23.000 pemudik ataupun yang berwisata melewati gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju Jakarta pada sore hari ini. Yang mana ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita bandingkan di hari kemarin, ini total keseluruhan dari pagi hingga malam hari ini hanya sekitar 27.000 saja. Namun saat ini saya melaporkan sudah angka 23.000, yang mana ini setidaknya akan diasumsikan untuk terus meningkat begitu animo masyarakat yang masih melakukan perjalanan arus balik di momen masih momen libur panjang Nataru periode 2024-2025, mengingat pada hari ini Minggu 5 Januari 2025 merupakan hari terakhir di momen libur panjang Nataru kali ini, yang mana esok hari Juno dan juga pemirsa sebagian masyarakat sudah melakukan aktivitas seperti biasanya dan anak-anak sekolah juga sudah mulai bersekolah begitu. Dan kalau kita lihat dari pergerakan animo masyarakat ataupun pergerakan kendaraan ini masih terpantau sangat ramai lancar. Kalau kita bisa lihat, saksikan pada sore hari ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi, namun juga saat sore hari ini semakin banyak bus antar provinsi begitu menuju Jakarta, Juno dan juga pemirsa. Dan kalau kita estimasikan bahwasanya kalau kita jumlahkan pada hari ini tidak sebanyak di hari-hari kemarin, tepatnya tanggal 2 atau 3 Januari 2025, yang mana diangka hampir 50.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta. Dikarenakan pada tanggal 3 Januari 2025 kemarin terdapat diskon tarif tol sebesar 10%. Namun hingga saat ini Anda bisa lihat, saksikan, terjadi suatu penumpukan di pembayaran keluar gerbang tol Cikampek Utama, yang mana tadi sampai siang hari tadi tidak terlihat sama sekali, namun sore hari ini terlihat ada antrian begitu, Juno, untuk melakukan pembayaran di gerbang tol Cikampek Utama pada sore hari ini. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang masih melakukan kegiatan arus balik 2025 ini, di mana Anda bisa dipastikan kondisi Anda dan kendaraan Anda dalam keadaan prima, dan pastikan keterisian tol Anda dan BBM Anda tercukupi, dan Anda bisa beristirahat ketika Anda lelah di kilometer 62, 52 di ruas tol Cikampek menuju Jakarta. Sekian, Juno, dari Cikampek Utama. Kembali ke Anda. Baik, Indra. Terima kasih. Selanjutnya kita ke rekan Salam Rahmat di Simpang Gadok. Salam Rahmat, silakan. Ya, Juno dan juga pemirsa, untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di momen libur panjang Natal dan juga Tahun Baru ini masih terpantau ramai lancar. Usai dari Satlantas Polres Bogor tadi sudah memberlakukan skema rekayasa lalu lintas satu arah menuju Jakarta yang diberlakukan sejak pukul 12 siang. Hingga saat ini one way menuju Jakarta ini masih terus diberlakukan lantaran hari ini merupakan hari terakhir
dari libur panjang Natal dan juga Tahun Baru, mengingat hari esok untuk anak sekolah ini sudah memasuki semester baru begitu, Juna dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan juga bahwa memang situasinya saat ini cukup berbeda jika kita bandingkan dengan hari kemarin, di mana pada hari kemarin untuk volume kendaraan memang masih didominasi oleh kendaraan yang menuju ke arah puncak. Sementara pada hari ini kendaraan yang didominasi memang masih plat biasa Jakarta, namun untuk dominasi dari kendaraan yang melintas adalah kendaraan yang akan turun dari puncak menuju ke arah Jakarta. Usai dari para wisatawan ini menghabiskan semalam begitu untuk menghabiskan di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk cuaca yang saat ini sedang berlangsung, yaitu hujan rintik-rintik, Juno dan juga pemirsa, mengingat sejak siang hari tadi memang cukup panas terik begitu ya di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini. Namun untuk saat ini baru saja hujan rintik-rintik ini sudah terjadi di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, dan tadi dari pihak aparat kepolisian juga menghimbau bagi para wisatawan yang hendak turun dari arah puncak menuju ke arah Jakarta untuk selalu menjaga jarak kendaraan dan juga untuk selalu berhati-hati lantaran jalanan memang tergolong licin dan juga cukup curam dan juga terjal begitu ya di kawasan jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Dapat kami informasikan juga bahwa memang saat ini untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas dilihat dari situasi dan juga kondisinya di lapangan. Apakah nantinya memang terjadi adanya ketersendatan atau antrian kendaraan yang cukup panjang begitu, maka nantinya rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, one way dan juga kontraflow akan diberlakukan secara situasional. Dan saat ini memang untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas masih dilakukan dengan menggunakan sistem one way arah Jakarta. Juno. Salam Rahmat, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Indra dan juga Hamzah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus balik libur Tahun Baru, lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang menuju Bandung, Jakarta alami kepadatan. Hal yang sama juga terjadi di pintu masuk tol Paster ke arah Jabodetabek yang mengalami peningkatan volume kendaraan. Padatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang mulai meninggalkan Lembang menuju kota Bandung. Titik-titik kepadatan terjadi di pintu keluar tempat wisata dan kuliner. Kendaraan berplat Jabodetabek mendominasi ruas jalan. Sistem satu arah akan diberlakukan secara situasional dari Lembang menuju Bandung. Selain itu juga akan diarahkan ke jalur alternatif Kolonel Masturi masuk ke tol Padalarang dan bisa langsung ke arah Jabodetabek. Ribuan kendaraan terus padati Pelabuhan Bakahuni Lampung sejak Sabtu malam hingga Minggu siang. Kendaraan didominasi plat dari luar provinsi Lampung yang mengantri ke setiap kantong parkir di dermaga pelabuhan untuk masuk ke dalam kapal. Berdasarkan data dari PT ASDP Bakahuni terhitung sejak 4 Januari, pihaknya sudah menyeberangkan sebanyak 4.834 unit roda 4. 329 bus, 2.457 kendaraan truk, dan 39.848 penumpang pejalan kaki. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, ASDP Bakahuni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif, serta 28 unit kapal feri berukuran besar dengan 104 perjalanan. Sementara itu arus balik dari Pulau Bali ke Pulau Jawa masih terjadi, namun suasana di Pelabuhan Gilimanuk cenderung lengang. Sedangkan dari arah Ketapang ke Gilimanuk atau kendaraan masuk Bali ramai lancar. Setiap bongkaran kapal di dermaga Gilimanuk masih didominasi kendaraan kecil dan sepeda motor. Sempat dibatasi, kendaraan barang berukuran besar sudah mulai beroperasi guna mengangkut arus balik, dan hari ini ASDP Gilimanuk mengoperasikan sekitar kapal yang melayani rute Ketapang, Gilimanuk maupun sebaliknya. Ribuan penumpang pesawat terus memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meningkatnya penumpang dikarenakan arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru segera usai. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati penumpang yang baru tiba dari penerbangan domestik.
Para pengguna moda transportasi udara didominasi tiba dari destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman. Sejauh ini 5 kota besar menjadi tujuan wisata, yakni Bali, Medan, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan. Tercatat kurang lebih 148.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi. Itu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.027 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 4 Januari 2025. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi hari ini, seiring dengan berakhirnya libur panjang Natal dan Tahun Baru. PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta 5 Januari 2025 dengan total kendaraan terbanyak berkisar 44.000 penumpang kembali ke Jakarta. Tercatat 653.000 tiket ludes terjual dengan tingkat okupansi lebih dari 77% dari 825.000 tiket yang disediakan. Jumlahnya akan terus meningkat mengingat penjualan masih dilayani. Selama 18 hari libur Nataru 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, PT KAI memberangkatkan 88 kereta api dengan 1.576 perjalanan dengan tujuan favorit yakni Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini seputar arus balik liburan tahun baru, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan rekan Aya Nufus di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita ke Irfan terlebih dahulu. Irfan, bagaimana situasi Stasiun Pasar Senen sore ini? Silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Di hari libur terakhir, libur panjang Natal dan juga Tahun Baru 2025 serta libur sekolah, Stasiun Pasar Senen ini diramaikan oleh sejumlah penumpang baik yang baru saja tiba di Jakarta maupun yang hendak meninggalkan Jakarta. Dan tentunya ini di belakang kami merupakan area ruang tunggu di mana untuk situasinya ini cukup ramai oleh sejumlah penumpang yang memang menunggu jam keberangkatan mereka. Dan dari data yang kami peroleh dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko menyampaikan bahwa untuk kedatangan pada hari ini mencapai lebih dari 44.000, itu artinya hampir 45.000, dan angka ini masih bisa terus berubah hingga nanti pukul 00 dini hari. Dan tentunya ini jika dibandingkan dengan hari kemarin, ini ada peningkatan untuk di hari ini, di mana pada hari kemarin Sabtu 4 Januari 2025 hanya 40.000 penumpang, dan untuk saat ini hampir 45.000 penumpang. Selain itu, selain diramaikan oleh sejumlah penumpang yang memang baru saja tiba di Jakarta ataupun di Stasiun Senen ini, animo masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh ini masih terlihat tinggi, Juno dan juga pemirsa, di mana dari data yang kami peroleh juga untuk penumpang yang akan melakukan keberangkatan pada hari ini lebih dari 25.000 penumpang dengan rincian yang berangkat dari Stasiun Gambir ini mencapai lebih dari 9.000 penumpang, dan sementara itu untuk yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen sendiri lebih dari 17.000 penumpang. Dan tentunya kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang memang akan melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kereta api, pastikan tiket dan jam keberangkatan Anda sudah sesuai, kemudian juga dianjurkan datang lebih awal untuk menghindari keterlambatan ataupun ketertinggalan kereta. Dan satu hal lagi yang paling penting, ini pastikan barang bawaan Anda tetap aman dan tidak melebihi kapasitas yang memang sudah ditentukan oleh pihak PT KAI. Sementara demikian, Juno. Dari Stasiun Pasar Senen kita beralih ke Aya Nufus di Bandara Soekarno-Hatta. Aya, bagaimana situasi terkini di Suta? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Puncak arus balik liburan Natal dan Tahun Baru memang diperkirakan akan terus berlangsung hingga hari ini. Dan dari pantauan kami di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak sore pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi kami tiba di sini, memang keadaannya cukup ramai begitu ya. Artinya memang dari layar yang kami cek, yang kami pantau, terlihat ada sekitar banyak sekali pesawat yang
landing begitu sekitar 10 hingga 20 menit per pesawatnya. Dan berdasarkan informasi dari pihak bandara memang tercatat hari ini 5 Januari 2025 ini pergerakan pesawat untuk kedatangan sendiri ada sekitar 570 penerbangan, kemudian juga untuk keberangkatan terdata sekitar 562 penerbangan dengan total 1.132 penerbangan dengan total penumpang sekitar 173.181 penumpang yang terbagi dari beberapa terminal 1, terminal 2 dan juga terminal 3. Dan sementara itu di terminal 3 sendiri tempat saya berada saat ini terdata ada sekitar 553 penerbangan dengan perkiraan total penumpang yakni sekitar 87.920 penumpang begitu yang akan tiba ataupun berangkat dari terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan hari ini merupakan hari terakhir puncak arus balik dari maksud kami untuk liburan Natal dan juga Tahun Baru, dan memang rute transportasi penerbangan udara ini masih menjadi favorit karena memang tercatat berdasarkan data angkutan udara pada periode 18 hingga 2 Januari 2025 ini tercatat jumlah pergerakan penumpang sudah mencapai 2.646.276 penumpang baik internasional maupun domestik. Ini artinya Juno dan juga pemirsa secara akumulatif angka ini meningkat sekitar 8,15% pada periode yang sama jika dibandingkan pada tahun lalu. Juno. Baik, Ayah. Terima kasih atas laporan Anda dan juga Irfan sebelumnya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, polisi tetapkan 2 tersangka penggelapan mobil terkait aksi penembakan di kilometer 45 Tol Jakarta Merak yang diduga melibatkan anggota TNI AL. Informasi lengkapnya untuk jeda. Pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka pelaku penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kedua pelaku merupakan penyewa pertama mobil rental dan oknum TNI Angkatan Laut. Satreskrim Polresta Tangerang menangkap 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di rest area Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS ditangkap saat bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman pada 30 Desember lalu. Selain AS, 1 terduga pelaku penembakan yang merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut telah ditangkap di Pusat Polisi Militer TNI. Dugaan pelaku, jadi 1 orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Ya, baik untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto mengkonfirmasi bahwa pelaku sudah ditangkap di Puspomal. Maling mobil! Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di rest area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis dini hari. Pencurian berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga di Saketi, Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI. Tak lama sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim rental. Karena menduga pelaku memiliki senjata api,
Anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyar, namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak, sehingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman. Ya, sementara itu polisi mengakui korban dan anaknya sempat mendatangi Polsek Cinangka, Kabupaten Serang untuk meminta bantuan, namun ditolak lantaran tak ada kelengkapan dokumen mobil yang dibawa kabur pelaku. Yang bersangkutan memohon meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Ya, klaim polisi tak mendampingi karena korban tak membawa dokumen kelengkapan kendaraan yang hilang dibantah anak korban. Anak korban menegaskan mereka telah menunjukkan dokumen-dokumen kendaraan yang dicuri namun diabaikan. Kita langsung ke bagian Anda meminta perlindungan di Polsek Cinangka. Ini ketika Anda minta perlindungan, alasan dari polisi adalah tidak membawa dokumen, Mas Agam. Betulkah? Karena kata Anda sudah membawa semuanya, katanya Mas Agam. Salah sekali itu, salah sekali. Karena saya sudah menjelaskan waktu saya datang. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Ya. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps Polsek terdekat karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke Polsek atau Polres terdekat, kata ayah saya kan seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga, saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Iya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Iya. Saya bilang, bukan Pak, ini bukan leasing. Ini saya bawa berkas, bukan saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Gitu. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang jaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu koordinasi Kapolsek, saya kan di depan apa pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dibilang gimana kelanjutannya? Maaf saya nggak bisa mendampingi. Lah kenapa nggak bisa mendampingi? Saya bilang seperti itu. Ya. Ini kan polisi, institusi yang mengayomi masyarakat. Maling mobil. Seperti itu. Oke. Ya nggak bisa, karena Kapolsek nggak bisa mendampingi.
Jadi saya nggak bisa jalan kalau tidak ada perintah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, tapi Mas Agam waktu itu tidak ada kejelasan alasannya kenapa Pak Kapolsek enggan untuk mendampingi. Nah, setelah dia menolak, saya mau mengecek GPS lagi mobil itu. Waktu itu berhenti lama di situ sekitar 30 menitan. Saya mengecek, saya mengasih tahu ke ayah saya, ya ini mobil udah jalan lagi. Sedangkan di sini tidak ada kejelasan di Polsek Cinangka. Ya udah kalau emang di sini nggak ada, saya beri saran kayak saya ikutin mobil lagi. Nanti di Polsek atau Polres terdekat kita melakukan hal yang sama, niatnya seperti itu tadinya. Oke, jadi memang tidak ada kejelasan alasan apa yang kemudian membuat polisi menolak ya? Kita mau menunjukkan surat-surat aja, mereka abaikan. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Hal itu dikatakan Natalius menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus menjadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri dan juga Perbakin. Ia juga mengatakan hal ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata. Menurutnya penggunaan senjata harus diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat, termasuk prosedur penggunaannya. Sebelumnya diketahui terjadi beberapa kasus penembakan seperti di res area Tol Tangerang Merak yang dilakukan oleh anggota TNI dan penembakan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Kasus penembakan pemilik rental mobil di Tangerang menarik banyak perhatian. Pasalnya sudah beberapa kali kejadian serupa terjadi. Dan terbaru, sang pemilik rental harus meregang nyawa meski sudah mencoba meminta pendampingan polisi. Lalu bagaimana pemilik rental ataupun kita semua dapat mencegah hal ini dan meminimalisir resiko mengingat tak ada kendaraan sebanding dengan harga nyawa. Sudah bersama kami Anton Junaidi, Ketua Umum Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Bang Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, dengan Juno, Bang Anton. Oke. Ya, Bang Anton, kalau kita lihat dari banyak informasi yang kami dapat juga dan juga yang beredar di sosial media. Sebelumnya kami dengar juga Bang Anton kemarin sempat mendampingi anak korban ya Bang ya dalam proses pemeriksaan. Ada informasi apa Bang update-nya terkait ini? Kalau mendampingi pemeriksaan sih tidak. Tapi mendampingi dalam proses selama ini untuk memberikan semangat kepada korban, Bang Juno. Izin memberikan diri, kebetulan saya menjadi Ketua Umum Asosiasi Rental Mobil Indonesia atau ARMI. Jadi kebetulan korban adalah anggota kami di ARMI. Baik. Sehingga kami wajib untuk mendampingi setiap anggota yang mempunyai masalah apalagi seperti ini. Kalau untuk pendampingan BAP pemeriksaan itu kemarin dari kuasa hukum kami atau divisi hukum dari ARMI sudah mendampingi dari pihak korban. Oke, yang jadi juga banyak pertanyaan Bang Anton dari banyak pihak. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat ada sebenarnya korban dan juga tadi anak korban ya Agam juga sempat meminta perlindungan seperti itu, bantuan lah dari polsek terdekat namun ditolak karena tidak membawa berkas. Tapi yang kita lihat juga bagaimana anak korban menyebutkan sebenarnya mereka membawa berkas namun ditolak. Kalau dari informasi yang Anda dapat, apa yang sebenarnya terjadi ketika proses meminta bantuan dengan polisi ini? Harapan kita juga sebenarnya kemarin inginnya dibantu, cuman mungkin SOP dari kepolisian seperti itu. Tapi kalau untuk dokumen itu yang pasti laporan ke kami dokumen itu sangat lengkap. Baik. Sangat lengkap Bang. Jadi menurut saya pada koreksinya harapannya ke depannya ada evaluasi untuk seperti kami pengusaha rental mobil itu berharap pada saat urgent itu mohon kepada pihak kepolisian untuk dapat membantu segera mungkin karena kalau menunggu LP yang wajib sebagai bentuk SOP dari kepolisian mungkin akan mungkin mobil sudah hilang kita baru pengejaran gitu Pak. Mungkin butuh evaluasi
dan memohon evaluasi dari yang terkait gitu. Oke, tapi Bang, kalau kita lihat bahwa sebenarnya ketika hal ini terjadi, baik itu pemilik rental ataupun pihak-pihak misalnya memiliki kejadian yang serupa dan ingin melapor tapi tadi harus melengkapi prosedur, apa yang harus dipersiapkan sebenarnya ketika kita menghadapi situasi seperti ini dari Anda sendiri, Bang Anton, tanggapan Anda? Kebetulan di Army itu kita mempunyai komunitas seluruh Indonesia, Bang. Jadi jaringan pada saat urgent mungkin dari kepolisian belum ada pendampingan. Baik. Teman-teman di setiap DPD atau daerah tuh kita Army ada jaringannya, Bang. Jadi saling kontak melalui WAG group dari Army sendiri atau relasi teman-teman yang lain, atau bahkan pasti setiap pengusaha itu mempunyai relasi dari hukum seperti TNI ataupun Polri gitu, Bang. Oke, tapi sebenarnya ketika kita bicara kasus ini, Bang, apakah korban sudah sempat meminta bantuan teman-teman tadi yang Anda sebutkan di asosiasi untuk mungkin membantu baik itu terkait informasi atau hal-hal lain? Laporan kami, kejadian pemutusan GPS itu tengah malam, Bang. Jadi sementara dengan dadakan mengejar posisi mobil ke arah TKP, ke arah Serang atau Pandeglang, karena mungkin di lapangan kurangnya personil, akhirnya teman-teman ini mencoba menghubungi grup WAG yang ada di Army sendiri, dan alhamdulillah banyak yang merespon gitu, Bang, dari teman-teman di daerah tersebut. Kemudian mereka saling berkoordinasi, ada yang menunggu di daerah yang akan dilewati oleh unit tersebut. Oke, jadi sebenarnya teman-teman dari asosiasi sendiri sudah siap ya, Bang, ya, tadi ya membantu karena sudah disebar melalui WA Group seperti itu ya, Bang Anton ya? Betul. Oke, Betul, Bang. Bang Anton, tapi sebelum saya bicara mengenai bagaimana sebenarnya pemilik rental harus mencegah situasi ini biar tidak sampai tadi berakhir buruk seperti ini, SOP-nya atau bagaimana kita menerima order harus seperti apa, nanti dijawab. Tapi sebelumnya, Bang Anton, kalau kita bicara mengenai peristiwa bos pemilik kendaraan rental yang tewas di tangan penyewa mobil bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya di 6 Juni 2024, bos rental mobil meninggal dunia akibat dianiaya oknum warga Pati saat mengambil mobilnya yang dibawa kabur penyewa. Dan saat itu korban sempat melapor polisi, namun karena tak ada kejelasan, korban mendatangi sendiri pelaku. Ini sama, sudah melapor tapi tidak diteruskan, akhirnya ya datang sendiri dan berujung maut. Kita lihat liputannya, pemirsa. Peristiwa bos pemilik kendaraan rental yang tewas di tangan pencuri mobil bukan kali pertama terjadi. 6 Juni 2024, seorang bos rental mobil asal Jakarta, Burhanis, meninggal dunia akibat dianiaya warga saat mengambil mobil miliknya yang dibawa kabur penyewa. Sejumlah warga Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah mengeroyok Burhanis dan 3 rekannya dengan sadis. Saat itu, sebenarnya korban sempat melaporkan kejadian ke Polres Metro Jakarta Timur pada Februari 2024. Namun karena tak kunjung mendapat kejelasan terkait laporannya, korban nekat bertindak sendiri mendatangi pelaku dengan pelacak GPS di Sukolilo, Pati. Namun saat mereka hendak mengambil mobil menggunakan kunci cadangan, tiba-tiba warga datang dan mengira mereka sebagai maling. Warga pun langsung mengeroyok korban dan 3 rekannya. Naas, Burhanis meninggal dunia, sementara 3 rekan lainnya luka berat. Sebenarnya publik berharap ini adalah peristiwa terakhir, namun sayangnya kembali terjadi. Bos pemilik rental mobil ditembak hingga tewas oleh terduga pencuri mobil sewaan di minimarket di res area kilometer 45, Jalan Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban sudah melapor ke polisi, namun tak bisa dilakukan pendampingan untuk menyergap pelaku karena tak ada kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan. Ya, kita kembali ke Bang Anton. Bang Anton, kalau kita lihat tadi, situasinya hampir sama ketika kita melapor lalu tidak ada respon dan akhirnya pemilik rental ya, bos rental seperti itu bertindak sendiri. Dari pandangan Anda, Bang, ketika kita tidak punya fasilitas seperti ini, kita tidak punya akses untuk melapor, harusnya kita bisa mencegah dengan cara apa, Bang? Mulai dari awal mungkin ketika ada prosedur orderan harus seperti apa lebih ketatnya, Bang Anton?
di setiap kantor kantor untuk pengusaha rental mobil. Itu yang pertama pasti menggunakan SOP. Contohnya pertama itu yang dimiliki KTP, NPWP, kartu keluarga, dan beberapa yang lain. Kemudian setelah itu lengkap, itu pasti akan melalui survei, Bang. Survei tinggal di mana, atau minimal telepon kontak dengan mungkin ada relasi kenalan di situ gitu, di daerah tempat tinggal si calon penyewa tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan checklist kendaraan itu dari keliling mobil, ada yang lihat atau tidak. Kemudian ada lagi kontrak sewa mobil selama berapa lama pemakaian. Setelah itu lengkap semua, baru diserah terima di depan mobil itu foto dengan antara penyewa dan pemilik rental, itu pasti ada fotonya, Bang. Kemudian semua berkas itu tersebut akan di-print, dijadikan data penyewaan mobil. Jadi pada saat dibutuhkan, kita punya berkas yang lengkap. Oke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu pasti kami sarankan setiap pengusaha mobil, khususnya di teman-teman yang bergabung di Army, itu untuk menambahkan alat pengaman seperti GPS tadi. Gitu. Baik, GPS ya, Bang. Nah, Bang, ini kan GPS kita tahu bahwa sempat diputus, tapi ada beberapa GPS yang juga ditanam, ditaruh, tapi tidak sempat diputus, akhirnya bisa dilacak ini. Anda melihat idealnya ketika kita memiliki GPS, ada berapa item, berapa GPS yang perlu ada di satu kendaraan yang disewa, atau ada hal lain selain GPS yang bisa kita lakukan untuk memantau? Biasanya teman-teman rental itu minimal per unit mobil itu mempunyai 3 item GPS, Bang. Oke. Dan kalau lebih banyak lebih bagus. Itu sih saya sarankan seperti itu, minimal, apalagi untuk teman-teman yang rental mobilnya ada difokus di lepas kunci atau mobilnya aja yang disewakan gitu, Pak. Oke, jadi memang harus tadi paling tidak 3 GPS dan semuanya tempatnya juga harus pintar-pintar kita ya, Bang ya. Betul, itu biasanya setiap perusahaan memiliki Bang ya, pintar memilih tempatnya masing-masing. Oke, jadi itu kalau bicara GPS. Bang, kalau kita bicara lagi ketika ada order masuk, tadi Anda menyebutkan harus foto di depan kendaraan, KTP. Ini kalau bicara alat-alat tadi kartu pengenal, ini kan juga banyak yang memalsukan, Bang ya. Bagaimana sebenarnya rental mobil bisa memastikan bahwa kelengkapan administrasi, KTP, dan hal-hal lain ini asli, Bang? Biar nanti kalaupun ada apa-apa, alamatnya, fotonya, orangnya bisa kita trace, kita lacak, Bang Anton. Baik, kalau untuk palsu atau asli itu biasanya setiap perusahaan rental itu mempunyai cara masing-masing, Bang. Tapi di samping itu saya sarankan juga survei ke daerah atau ke rumah, itu kan biasanya bisa mempertanyakan kepada tetangga sebelah kanan kiri, atau informasi dia itu sebenarnya sebagai apa, pekerjaannya apa, kebutuhannya untuk apa, kan gitu, pekerjaannya apa gitu, Bang. Seperti itu bagusnya lebih Bang, lebih selektif dalam memilih calon customer. Oke, jadi kelengkapan administrasi KTP tadi ya, Bang ya, lebih selektif lagi biar datanya juga jelas, plus GPS, Bang. Satu, Bang, mungkin kita lihat dari kejadian ini agar ya semua bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita bicara ini ya namanya maut ya, jodoh, rezeki itu di tangan Allah, tapi sebisa mungkin untuk kita sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal ini. Apa yang harus menjadi concern baik itu pemerintah maupun polisi dan pihak-pihak terkait, karena kalau kita lihat di sini kita sebagai publik ya, kita ibaratnya ya nggak viral, nggak akan ada justice, nggak ada uang, nggak mungkin akan ditindak. Karena itu anggapan banyak pihak ketika kita ngeliat beberapa kasus di mana sudah melapor tapi tidak ditanggapi dan akhirnya tadi nyawa melayang karena sebuah kendaraan. Gimana, Bang? Silakan. Harapan kami ya, Bang ya, harapan kami kepada aparat hukum, bapak-bapak dari kepolisian, dari yang terkait dalam pengamanan untuk masyarakat. Kalau boleh, kami selaku pengusaha rental mobil yang ada di Indonesia itu pada saat
urgent seperti ini dipermudah untuk agensinya untuk membantu, mendampingi seandainya kami para pengusaha rental Indonesia mendapatkan urgent seperti ini, Bang. Karena betul tanggal berapa kita tidak tahu hapesnya, Bang. Kan tidak tertulis. Tidak tertulis hapes itu ada di tanggal berapa. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Kapolri, kepada yang terkait, kepada pihak kepolisian, mohon bantuannya kepada kami ini pengusaha rental mobil yang bertujuan untuk membuat usaha yang baik untuk kami. Iya. Sebenarnya ya respon polisi yang kita soroti di sini ya kita tidak bicara semua, mungkin beberapa. Tidak. Iya. Karena banyak kinerja yang baik seperti itu. Besok saya dengar kabarnya juga polisi akan merilis ya Bang ya. Para pelaku dan semua katanya sudah tertangkap, tapi kita lihat besok bagaimana. Tapi lagi-lagi harapan kita sebagai publik ya, karena saya pun ya melihat ini banyak sekali yang harus kita perbaiki. Terima kasih untuk Bang Anton dan semoga tidak ada lagi. Ya silakan. Satu lagi kalau boleh memberikan informasi, di samping ada korban meninggal dunia kemarin, kami juga dari rental mobil memberi informasi bahwa ada satu lagi saudara kami, keluarga besar kami di rental mobil pada saat kejadian yang sama bahwa ada korban yang masih kritis sekarang ada di rumah sakit Cipto. Jadi mohon doanya buat semuanya agar dipermudah, diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik. Ya. Baik Bang Anton, terima kasih. Semoga nanti besok kita dapat kabar baik ya dan terungkap pelaku dan semuanya. Biar kita sama-sama karena menuntut keadilan dan untuk saudara kita yang masih tadi dirawat semoga cepat sembuh ya. Ada kabar baik. Sekali lagi terima kasih Bang Anton untuk informasinya. Sehat-sehat ya. Wassalam. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. 190 dapur layanan siap didistribusikan makanan bergizi gratis besok. Sesaat lagi di Sini Sore. Pemerintah akan segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Program ini pun diharapkan dapat memperbaiki kualitas SDM Indonesia dan meringankan beban rakyat miskin. Pemerintah segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koperasi Budi Aristiadi usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Dalam arahannya, Budi Ari menyebut Presiden Prabowo meminta agar bahan baku makan bergizi gratis harus dari Indonesia, bukan impor. Budi Ari mengungkapkan ada 1.923 koperasi yang terlibat sebagai pemasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis. Bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor. Selain koperasi, pemerintah juga melibatkan badan usaha milik desa atau BUMDes untuk membantu menyiapkan program makan bergizi gratis di 29 provinsi. Presiden Prabowo pun telah memberikan arahan agar kerjasama pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis dijalin dengan koperasi maupun BUMDes. Diketahui, program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar 800 miliar hingga 1,2 triliun rupiah setiap harinya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia. Jika telah berjalan penuh, maka setidaknya program ini membutuhkan total pengeluaran sebesar 400 triliun rupiah per tahun. Dengan besarnya anggaran ini, Dadan memastikan ekonomi pedesaan akan semakin bergerak. Ini adalah uang yang tidak sedikit, 1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan. Ya, dan 75% dari 1,2 itu untuk
intervensi makan bergizi. Dan ibu bapak harus tahu 75% dari 1,2 itu kurang lebih 800 miliar setiap hari. Dan 85% dari uang yang di-spending untuk intervensi itu untuk membeli produk-produk pertanian, untuk membeli bahan baku. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran yang kerap diutarakan sejak masa kampanye Pilpres 2024. Keduanya berjanji akan memberikan makan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Program Makan Bergizi Gratis menjadi strategi Prabowo Gibran guna memperbaiki kualitas SDM Indonesia dan meringankan beban rakyat miskin. Kalau anak-anak kita kurang gizi, dia tidak bisa bersaing. Jangankan bersaing di universitas, jangankan bersaing di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi. Untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup. Untuk menjadi buruh pelabuhan pun dia akan kalah dengan buruh-buruh dari negara lain. Karena badannya tidak kuat. Jadi masalah makan bergizi ini bagi saya ini adalah masalah strategik dan akan kita laksanakan. Keseriusan menjalankan program Makan Bergizi Gratis ini pun dibuktikan Prabowo Gibran dengan melakukan beberapa kali uji coba di sejumlah sekolah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun menyebut program ini sudah berjalan baik dan mampu menciptakan multiplier efek dengan sejumlah pihak terlibat. Diberikan jeda, kalau kemarin kan dibarengkan, nah ini atas usulan, masukan dari orang tua, ahli gizi, susunya diberikan di jam istirahat pertama ya Pak ya, jadi ada jeda antara susu dan makan siang. Lalu kemarin juga banyak sekali masukan dari para pemerhati lingkungan terkait packaging. Nah ini packagingnya mereka pakai apa? Bawa kayak bekel gitu ya. Jadi nanti bisa dicuci, besok dibawa lagi. Ya di tiap daerah mungkin beda-beda ya menunya ya. Mungkin tidak harus semuanya nasi. Tidak harus setiap hari nasi. Mungkin ada mie, ada jagung. Nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan sekali lagi kebutuhan nutrisi gizi tiap hari tercukupi. Ini kalau di Tangerang ada anunya apa? Tiap menu di breakdown. Nasi kalorinya berapa, gram-gramannya berapa. SD SMP gramnya beda, gramasinya beda. Jadi saya kira yang harus digarisbawahi adalah kebutuhan nutrisinya di tiap menu. Diketahui program Makan Bergizi Gratis ditargetkan dapat menyasar 82,9 juta rakyat Indonesia. Lantas, mampukah program Makan Bergizi Gratis benar-benar mencukupi kebutuhan nutrisi, khususnya bagi jutaan siswa PAUD hingga SMA di berbagai daerah? Ditjen Pajak memastikan terus berkomunikasi dengan kalangan pengusaha terkait penyesuaian kebijakan PPN 12% yang menyasar barang atau jasa tertentu. Perusahaan berhak mendapatkan pengembalian kelebihan PPN jika sudah terlanjur, pembayaran PPN 12% jika barang atau jasanya tidak termasuk kategori mewah. Simpang siur teknis rencana kenaikan tarif PPN 12% di akhir tahun lalu menyebabkan banyak perusahaan yang terlanjur mengenakan tarif PPN baru. Tak sedikit perusahaan yang telah menetapkan pungutan PPN 12% dalam sistem transaksi produk mereka. Untuk mengatasi kekeliruan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menyatakan bahwa konsumen akhir bisa meminta kembali hak kelebihan bayar atas transaksi PPN 12% yang telah dilakukan. Direktur Peraturan Perpajakan 1 Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa skema pergantian faktur pajak bisa saja dilakukan sehingga konsumen bisa mendapat pengembalian. Faktur pajak itu dibuat dan kemudian salah kan itu ya, harusnya menjadi 11 gitu ya, dalam konteks hitungannya menjadi 11. Ada skema seperti penggantian faktur pajak, kan boleh ya. Nah semacam itu penggantian faktur pajak. Jadi itu bisa saja dilakukan oleh si ini diganti sehingga si pembelinya nanti juga akan terima faktur pajak penggantinya yang sudah 11 tadi. Dua sisi berjalan kan gitu, terutama ini faktur pajak standar. Jadi bisa saja dilakukan penggantian faktur pajak.
Ya, usai tarif PPN 12% diputuskan hanya menyasar barang dan jasa mewah, Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan negara sekitar 75 triliun rupiah per tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memastikan akan berupaya mendorong penerimaan di 2025 dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi basis pajak. Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan strategi untuk menutup kekurangan penerimaan PPN yang diperkirakan hilang hingga 75 triliun rupiah akibat penundaan kenaikan tarif PPN 12% untuk barang dan jasa umum. Untuk menutup kekurangan tersebut, Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan sumber penerimaan lain melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi atau perluasan basis pajak disebut Ditjen Pajak menjadi fokus utama pada tahun 2025 untuk menggali potensi penerimaan pajak. Dengan upaya tersebut, Ditjen Pajak diyakini akan mampu mendorong peningkatan penerimaan meski kebijakan PPN 12% bersifat terbatas pada barang ataupun jasa tertentu. Ya, kami mencoba untuk mencari sumber-sumber penerimaan ekstensifikasi dan intensifikasi bagi saya merupakan sesuatu yang harus kami jalankan di tahun 2025 ini kan, ekstensifikasi, intensifikasi. Dan di sisi yang lain ya, kalau masalah spending ada kebijakan spending di sisi yang berbeda. Tapi di kebijakan penerimaan yang kami akan lakukan ya memaksimalisasi upaya yang kami lakukan dari waktu ke waktu. Sebelumnya pemerintah menetapkan kebijakan PPN 12% hanya dikenakan pada jenis barang dan jasa yang tergolong mewah dan terkena pajak penjualan barang mewah. Barang tersebut seperti kendaraan bermotor, pesawat, yacht, hingga rumah senilai di atas 30 miliar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar edukasi atau pendidikan mengenai pasar modal dapat diterapkan mulai dari jenjang sekolah dasar. Menurut Sri Mulyani, pemahaman tentang pasar modal yang diajarkan sejak dini dapat meningkatkan literasi keuangan generasi muda dan mendorong diversifikasi tabungan masyarakat ke pasar modal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar edukasi atau pendidikan mengenai pasar modal dapat diterapkan mulai dari jenjang usia dini atau sekolah dasar. Usulan Sri Mulyani ini disampaikan saat membuka perdagangan perdana Bursa Efek Indonesia tahun 2025. Menurut Sri Mulyani, pemahaman tentang pasar modal yang diajarkan sejak dini dapat meningkatkan literasi keuangan generasi muda. Menurutnya, edukasi dini bisa menjadi langkah awal untuk mendorong diversifikasi tabungan masyarakat ke pasar modal. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat sekolah dasar. Sehingga mereka menjadi getting familiar with dengan bursa efek. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama. Nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya, dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi. Tentunya kalau masyarakat sudah mulai mendiversifikasi tabungan dan menciptakan pendalaman, kita juga bertanggung jawab Pak Mahendra untuk agar saham-saham yang dijual belikan adalah saham-saham yang sehat. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menyambut positif usulan Menteri Keuangan yang meminta pendidikan pasar modal dapat diterapkan mulai dari jenjang usia dini atau sekolah dasar. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi mengatakan, di negara anggota OECD seperti Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chile, Kolombia dan Costa Rica sudah melakukan edukasi terkait keuangan dan sudah masuk ke dalam kurikulum sekolah. Nah, kita sedang berupaya. Jadi kita sudah sering kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, sudah sering. Tetapi harapan kita masuk ke dalam kurikulum. Jadi masuk ke dalam kurikulum sekolah. Kalau bisa mulai dari SD, pengenalan uang, pengelolaan keuangan, dari SMP, SMA, kuliah. Kuliah juga jangan cuma yang Fakultas Ekonomi Bisnis, karena mereka pasti udah ngerti. Untuk itu, ia pun berharap OJK bersama kementerian dapat melaksanakan kurikulum tersebut secepatnya dan dapat dijalankan pada tahun 2025 dengan berkolaborasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Pendidikan.
Perang terhadap judi online dan pinjaman online ilegal bukan hanya harus dilakukan pemerintah saja, namun peran dari masyarakat juga diperlukan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus bergerak mengkampanyekan perang terhadap judi online dan pinjaman online dengan menggandeng peran dari masyarakat serta sektor pendidikan. Deklarasi dan dukungan kepada pemerintah tersebut dibacakan langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo, yang dihadiri oleh Menkom Diji Mutia Hafid dalam puncak acara Disnatalis Universitas Brawijaya Malang. Menteri Komunikasi dan Digital mengapresiasi langkah inisiatif dari Universitas Brawijaya. Menurutnya, perang terhadap judi online dan pinjaman online ilegal serta sosialisasi penggunaan teknologi informasi dengan baik juga membutuhkan peran dari semua masyarakat dan berbagai sektor. Salah satunya dunia pendidikan tinggi seperti Universitas Brawijaya. Deklarasi ini juga dinilai sebagai peran aktif dunia pendidikan sebagai bagian dari masyarakat akademik dalam menciptakan generasi muda yang kompeten di dunia digitalisasi. Hari ini kami mendapatkan dukungan untuk konten internet yang positif sekaligus memerangi konten-konten negatif seperti judi online dan juga pinjaman online ilegal yang tadi sudah dibacakan tekad dari Universitas Brawijaya untuk turut serta bersama pemerintah melawan judi online dan pinjaman online ilegal. Ini bukan hanya kerugian materi tapi juga moral bagi bangsa. Dan tentu kerjasama dengan kampus sebagai pendidik akan menjadi sebuah terobosan bagi kami dalam juga melakukan perlawanan terhadap judi online. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia berencana akan mendatangkan pesawat baru sebanyak 20 unit di tahun ini untuk melayani seluruh rute yang tersedia. Rencana pengadaan pesawat akan dilakukan secara bertahap mulai Januari. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia berencana akan mendatangkan pesawat baru sebanyak 20 unit di tahun ini. Penambahan armada pesawat ini untuk melayani seluruh rute yang tersedia. Pasalnya hingga saat ini, pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia belum mencukupi operasional penerbangan di seluruh rute yang tersedia. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk Wamil Dansani mengaku pihaknya menghadapi tantangan dalam memperoleh pesawat yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasar penerbangan saat ini. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan pesawat yang diperoleh tahun ini dengan tetap memperhatikan jenis dan kapasitas armada yang digunakan. Sampai sekarang mungkin itu masih menjadi kajian kami ya. Saya belum bisa jawab. Ya, saya belum bisa jawab. Oke. Nanti kita lihat ya. Kalau komunikasi sudah dimulai ya. Kalau komunikasi sudah dimulai, tetapi kan kalau sampai betul-betul pesawatnya kita operasikan kan itu masih prosesnya panjang sekali. Garuda Indonesia menargetkan penambahan 20 pesawat di tahun 2025 dengan pengadaan dilakukan secara bertahap mulai Januari dengan kedatangan 2 armada dan Februari 1 armada. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali menjadi salah satu bandara tersibuk pada masa Natal dan Tahun Baru. Bandara Igusti Ngurah Rai melayani 1,06 juta penumpang dan mengangkut 4.412 ton kargo. Kementerian Perhubungan mencatat Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali menjadi salah satu bandara tersibuk pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Data ini tercermin dari pergerakan angkutan udara di bandara tersebut pada 18 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Bandara Igusti Ngurah Rai melayani 1,06 juta penumpang dan mengangkut 4.412 ton kargo pada 18 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Recovery rate atau tingkat pemulihan jumlah penumpang dibandingkan saat pandemi 2019 mencapai 107%, sedangkan untuk kargo mencapai 50,24%. Meskipun menunjukkan pergerakan positif, data operator Bandar Udara Injourney Airports juga mencatat terdapat sejumlah keterlambatan penerbangan selama periode tersebut sebanyak 47 penerbangan. Adapun 74% keterlambatan disebabkan faktor cuaca dan sisanya faktor operasional maskapai.
Selama masa Nataru, rute tujuan dalam negeri favorit dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ialah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 101.409 penumpang. Sedangkan tujuan luar negeri favorit yakni Singapore Changi Airports dengan 59.210 penumpang. Pemirsa, virus asal Cina kembali membuat heboh. Virus bernama HMPV tersebut gejalanya mirip flu namun bisa memacu bronkitis. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat tidak panik dan waspada terhadap penyebaran virus ini. Wabah virus Human Metapneumovirus atau HMV kini sedang merebak di wilayah Tiongkok dan menjadi perhatian di negara lain tak terkecuali negara Indonesia. Virus ini dianggap menyebar dengan sangat luas dan cepat, sehingga menyebabkan lonjakan kasus di wilayah Cina bagian utara. Menanggapi kasus HMPV, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghimbau untuk tidak panik dan tetap waspada menjaga kesehatan guna mencegah resiko penularan virus ini. Langkah-langkah preventif seperti menjaga pola hidup sehat, cuci tangan dan menggunakan masker di tempat umum dapat membantu mengurangi resiko penularan penyakit tersebut. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi wabah HMPV di Cina dan negara-negara lain. Upaya pemerintah saat ini masih melakukan surveillance, pengamatan, dan pelaporan berkas secara umum pada penyakit infeksi emerging atau penyakit menular jenis baru. Bawaan pada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan PHBS. Tidak perlu panik, tetapi tetap waspada dengan memantau perkembangan kasus di berbagai media. Selain itu juga dilakukan peningkatan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara, termasuk pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala influenza-like illness. HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis atau pneumonia.